Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Alhamdulillah di beberapa tempat yang sudah jadi pilot project, banyak UMKM yang terlibat di dalam pemberian makan bergizi gratis. Untuk sepanjang kami bertugas sampai dengan saat ini ada sekitar 4-5 MOU. Selamat pagi, dari Jalan Limbowolyo, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Merhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Keinginan para pelaku UMKM kuliner di Kota Bau-Bau untuk bisa terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG semakin terbuka lebar. Bapas Bau-Bau genjot penandatanganan MOU jelang penerapan pidana kerja sosial mulai 2 Januari 2026 mendatang. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Selasa 30 September 2025 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Keinginan para pelaku UMKM kuliner di Kota Bau-Bau untuk bisa terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG semakin terbuka lebar. Peluang ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Kementerian UMKM Arif Rahman Hakim saat berkunjung di Kota Bau-Bau. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Alhamdulillah di beberapa tempat yang sudah jadi pilot project, banyak UMKM yang terlibat di dalam pemberian makan bergizi gratis. Keinginan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM kuliner di Kota Bau-Bau untuk bisa terlibat dalam program pemerintah Makan Bergizi Gratis MBG semakin terbuka lebar. Aspirasi ini mengemuka saat Sekretaris Kementerian UMKM Arif Rahman Hakim melakukan dialog langsung dengan UMKM di Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT UMKM Bau-Bau baru-baru ini. Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi UMKM lokal untuk menyampaikan berbagai masukan dan tantangan, salah satunya keinginan produk kuliner mereka difasilitasi agar dapat menjadi bagian dari program MBG. Menanggapi harapan tersebut, Arif Rahman Hakim memastikan bahwa Kementerian UMKM telah menjalin komunikasi aktif dengan Badan Gizi Nasional. Bahkan menurut Arif, pilot project telah dilaksanakan untuk memastikan pengadaan makanan bergizi gratis semakin melibatkan pengusaha UMKM. Ya, kami tentu di Kementerian UMKM menjalin komunikasi dengan Badan Gizi Nasional dan sudah mengadakan pilot project agar pengadaan makan bergizi gratis ini bisa semakin nanti melibatkan pengusaha UMKM. Alhamdulillah di beberapa tempat yang sudah jadi pilot project, banyak UMKM yang terlibat di dalam pemberian makan bergizi gratis. Selain aspirasi masuk MBG, UMKM Bau-Bau juga menyampaikan keluhan mengenai sulitnya memperoleh bahan baku dengan biaya murah, terutama bagi UMKM tenunan, serta kebutuhan akan akses permodalan yang lebih mudah. Terkait harga bahan baku, Arif Rahman Hakim menyarankan agar para pelaku usaha tidak berjalan sendiri. Ia mendorong UMKM untuk berkongsi dan membentuk satu wadah perkumpulan. Jadi kalau untuk bahan baku ya, ini kan berlaku umum ya. Kalau kita membeli dengan partai kecil, otomatis apalagi jaraknya jauh, pasti harganya lebih mahal dibandingkan kalau kita kemudian berkongsi ya, membentuk satu wadah UMKM tertentu, katakanlah di bidang tenun gitu, kemudian mengorder bahan bakunya bersama-sama sehingga bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Ia menambahkan, PLUT bisa dimanfaatkan sebagai alat virtual atau tempat berkongsi. Dengan membentuk organisasi sejenis, UMKM akan memiliki kekuatan suara dan memudahkan dinas terkait dalam memberikan pelayanan. Sementara itu, untuk akses permodalan, Arif menjelaskan bahwa di PLUT sudah tersedia pendamping khusus yang bertugas mendampingi UMKM yang membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan yang tersedia pun beragam, mulai dari kebutuhan mikro mingguan hingga akses ke program kredit usaha rakyat atau KUR yang disubsidi pemerintah bagi UMKM yang sudah naik kelas.
Dialog sesmen dengan pelaku usaha ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata pemerintah dalam menjawab tantangan dan membuka peluang bagi UMKM Bau-Bau untuk berkembang dan berkontribusi dalam program nasional. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Puluhan warga Kelurahan Lipu, Kecamatan Betombari, Kota Bau-Bau kembali menggelar aksi demonstrasi kemarin. Aksi ini merupakan bentuk protes keras atas belum adanya kejelasan dan kesempatan ganti rugi lahan milik mereka yang terdampak oleh pembangunan kawasan Bandara Betombari. Aksi unjuk rasa kedua ini mulai digelar di Tugu Kelurahan Lipu. Dampaknya arus lalu lintas utama dari bandara menuju pusat kota dilaporkan terganggu total. Warga memblokade jalan dengan membakar ban bekas dan menutup akses. Ini adalah kelanjutan dari kekecewaan warga terhadap mediasi yang dilakukan pada 24 September lalu yang dinilai tidak berpihak kepada para pemilik lahan. Salah seorang peserta aksi, Lasangka, menyampaikan kekecewaannya yang mendalam terhadap pemerintah daerah. Ia menilai pemerintah tidak serius dalam menangani persoalan lahan ini. Setelah memblokade jalan utama, massa kemudian bergerak menuju gerbang Bandara Betombari. Di lokasi kedua ini, mereka kembali menutup akses masuk dan keluar bandara dengan menimbun jalan menggunakan tanah, batu, dan ban yang dibakar sebagai bentuk tekanan keras terhadap pemerintah. Aksi massa ini mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP untuk mencegah bentrok dan menjaga situasi tetap kondusif. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah ataupun otoritas bandara terkait tuntutan warga. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Bapas Bau-Bau genjot penandatanganan MOU jelang penerapan pidana kerja sosial mulai 2 Januari 2025 mendatang. Mengenai hal tersebut selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani. Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Bau-Bau terus bergerak cepat dalam rangka memaksimalkan implementasi pidana kerja sosial yang akan mulai diberlakukan pada 2 Januari 2026 mendatang. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mempercepat penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan berbagai pemangku kepentingan. Kepala Bapas Bau-Bau Nasruddin mengungkapkan, selama bulan Agustus saja pihaknya telah melakukan 4 kali penandatanganan MOU, termasuk kerjasama dalam bidang kerja sosial dan rehabilitasi bersama Badan Narkotika Nasional dan Dinas Pertanian. Kolaborasi ini mencakup ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian bagi klien Bapas. Nasruddin merinci hingga September Bapas Bau-Bau telah menandatangani sekitar 20 MOU dengan berbagai instansi, baik dari organisasi perangkat daerah maupun kelompok masyarakat. Siap. Untuk sepanjang kami bertugas sampai dengan saat ini ada sekitar 4-5 MOU. Sebelumnya kami sudah ada MOU di Bapas Bau-Bau ini sampai dengan tahun 2025 sekitar 20 MOU. Langkah selanjutnya, kata Nasruddin, setelah penandatanganan MOU adalah penyusunan perjanjian kerjasama yang lebih teknis dengan masing-masing lokasi atau unit yang akan menjadi tempat pelaksanaan pidana kerja sosial. Bapas Bau-Bau menargetkan sejumlah lokasi sebagai tempat pelaksanaan kerja sosial, diantaranya sekolah-sekolah di Kota Bau-Bau, kantor kelurahan, unit layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, serta panti penyelenggara kesejahteraan sosial. Lanjut Nasruddin, salah satu kerjasama yang telah berjalan adalah dengan pihak kelurahan yang mencakup kegiatan sosial seperti pembersihan Taman Makam Pahlawan dan pemakaman umum yang tersebar di Kota Bau-Bau. Program pidana kerja sosial ini akan dilaksanakan minimal sebulan sekali sesuai dengan program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Khusus di Kota Bau-Bau, pelaksanaannya dijadwalkan setiap 2 bulan sekali. Saat ini, kata Nasruddin, Bapas Bau-Bau menangani sebanyak 594 klien dari 9 kabupaten kota dengan 114 orang diantaranya berasal dari Kota Bau-Bau. Dengan semakin banyaknya kerjasama yang dijalin, ia berharap implementasi pidana kerja sosial dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Sebanyak 11 asisten surveyor kadastral atau ASK dari Kantor Pertanahan Kantah Kota Bau-Bau baru saja mencatatkan prestasi gemilang setelah dinyatakan lulus 100% dalam uji kompetensi di Kota Kendari. Uji kompetensi ini diselenggarakan oleh Lembaga Surveyor Indonesia (LSI)
selama 2 hari, yakni pada tanggal 17 hingga 18 September 2025. Kegiatan ini merupakan syarat wajib bagi para ASK untuk mendapatkan perpanjangan lisensi mereka yang berlaku selama 5 tahun. Salah seorang ASK Kantah Bau-Bau, alumni, menjelaskan betapa pentingnya sertifikat ini. 10 dari 11 ASK tersebut mengikuti uji kompetensi untuk level 3, setara 1 orang peserta berkesempatan naik ke level 4. Materi yang diujikan di level 3 mencakup praktik lapangan, pembuatan gambar ukur atau GU, dan menjawab soal-soal. Rekan alumni Mai Sarah menyampaikan rasa syukur atas kelulusan ini. Lisensi 11 petugas ukur ini sedang dalam proses perpanjangan, mengingat lisensi mereka yang lama baru akan berakhir pada Desember mendatang. Sementara itu, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantah Bau-Bau, Lode Sarfin, menekankan bahwa uji kompetensi ini sangat penting untuk menaikkan level petugas dari level 2 ke level 3. Hasil uji kompetensi ini juga akan memudahkan pekerja di lapangan dengan menambah ilmu dan keahlian mereka. Saat ini Kantah Bau-Bau memiliki total 16 petugas ukur resmi. Rinciannya terdiri dari 3 ASN untuk 1 P3K dan 12 asisten surveyor kadastral. Dengan adanya peningkatan kompetensi ini, diharapkan pelayanan pertahanan dan pengukuran di Kota Bau-Bau dapat berjalan semakin akurat dan efisiensi. Pemerintah Kota Bau-Bau diminta lakukan pemanfaatan aset daerah secara optimal agar tidak terbengkalai dan menjaga estetika wajah Kota Bau-Bau. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko. Masih banyaknya aset pemerintah Kota Bau-Bau yang terbengkalai. Anggota DPRD Kota Bau-Bau Hasan Basri menyampaikan keprihatinannya terhadap pengelolaan aset daerah yang dinilai masih kurang optimal. Dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri jajaran pemerintah Kota Bau-Bau beberapa waktu lalu, Hasan Basri mengungkapkan bahwa banyak aset milik pemerintah kota tampak terbengkalai dan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah gedung serbaguna milik Dinas Kesehatan yang hingga sekarang belum digunakan secara maksimal. Menurutnya kondisi ini tidak hanya mencerminkan kurangnya penataan aset daerah, tetapi juga merusak citra kota. Sebab ia menilai bahwa aset pemerintah semestinya menjadi penopang layanan publik dan kebanggaan daerah, bukan justru menjadi bangunan kosong yang dibiarkan tanpa fungsi. Sehubungan dengan apa yang kami dapatkan di lapangan, bahwa sampai saat ini masih banyaknya aset pemerintah Kota Bau-Bau yang terbengkalai. Salah satu contoh, gedung serbaguna Dinas Kesehatan. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang luar dari Kota Bau-Bau datang berkunjung di daerah kita ini, daerah yang kita cintai ini. Sehingga kami meminta kepada pemerintah, terkhusus kepada OPD yang menangani aset, mohon perhatian. Dalam kesempatan yang sama, selain menyoroti soal aset, Hasan Basri juga menekankan pentingnya penataan kawasan Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan salah satu jalur utama Kota Bau-Bau. Sayangnya, menurut pengamatannya, banyak bangunan di sepanjang jalan tersebut dibangun tanpa konsep yang seragam atau estetika yang mencerminkan Kota Bau-Bau sebagai kota berbudaya. Kami meminta kepada pemerintah untuk meninjau kembali peraturan tentang sewa menyewa lahan atau aset pemerintah, terkhusus di Jalan Jenderal Sudirman. Toko-toko membangun seenaknya, sehingga trotoar dijadikan tempat untuk menyimpan sebagian barangnya. Itu berarti trotoar sudah bukan lagi pada fungsinya. Jalan Jenderal Sudirman itu menuju Siloam yang sebelah kanan, itu pandangan pertama bagi masyarakat yang dari luar melihat kota kita. Tetapi sejauh ini saya perhatikan ada lagi penambahan, seenaknya membangun dan modelnya tidak karuan. Ia berharap pemerintah Kota Bau-Bau segera melakukan langkah nyata baik dalam penataan aset maupun pembangunan kawasan strategis kota demi menjaga citra dan identitas Kota Bau-Bau sebagai kota yang tertib, berbudaya, dan ramah bagi siapa saja yang datang. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Laporan dari reporter Hairul Mulku sekaligus mengakhiri Warta Kapten pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Keinginan para pelaku UMKM kuliner di Kota Bau-Bau untuk bisa terlibat dalam program makan bergizi gratis atau MBG semakin terbuka lebar. Bapas Bau-Bau genjot penandatanganan MOU jelang penerapan pidana kerja sosial mulai 2 Januari 2026 mendatang. Kami harap Anda tetap bersama dari Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Cape Town pagi ini. Saya Laude Muhammad Syaribul mewakili kerabat kerja bertugas dan tim redaksi pemberitaan mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia.